lupa mati. Kenapa? Jamaah ngajak foto. Maksud datang layat jenazah ini mau ngeliat jenazah, mau ingat mati. Sampai di situ, Ustaz kita foto dulu ya. Jadi lupa mati. Maka syuhrah itu adalah fitnah. Maka perlu kita merasakan dihinakan orang. Jadi nanti kalau mana tahu Pak Ustadz Abdul Khalik ke Pekanbaru ketemu sama Ustadz Somad pakai topi, pakai jaket hitam, pakai kacamata, pakai masker, ketangkap. Pak Abdul Khalik, loh Ustadz Somad kok nggak pakai sarung nggak? Nah, itu saya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari di Pekanbaru, saya kalau pergi nyetir sendiri pakai topi untuk merasakan diusir tukang parkir. Sana. Kalau mau masuk komplek angkatan udara itu ditanya, mau kemana? Saya tujuannya pergi sana. Diusir orang itu ego kita mau buka masker. Saya Ustaz Somad. Oh ya silakan masuk. Menghinakan diri adalah satu ibadah yang dilewati oleh para ulama zaman dulu, bukan ulama fikih, bukan ulama ahli tafsir, ahli hadis, tapi ulama tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah. Sebagian orang nggak mau pakai tasawuf. Jangan pakai tasawuf. Tasawuf ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnah. Terus kajian kita apa? Kajian kita adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun sama mas, tazkiyatun nafs. Sama juga itu orang pergi ke Palembang. Pas dikasih ikan dia bilang, saya nggak makan ikan. Saya nggak suka makan ikan. Pas dikasih empek-empek habis. Empek-empek itu ikan yang di blender campur tepung. Nah, jadi terjebak pada istilah ngaji tasawuf nggak mau. Tapi kalau ngajar di masjid, kajian kita adalah tazkiyatun nafs. Yaitu tasawuf itu. Orang yang mensucikan, membersihkan hatinya. Membersihkan pakaian, beli deterjen, masukkan ke mesin cuci, insya Allah kucek tanpa bilas, selesai. Tapi proses mensucikan hati tak pernah berhenti. Saya masih ada hasad, saya masih ada dengki, saya masih ada takbur, saya masih ada merasa diri lebih, saya masih ada sombong. Lalu yang menasehati saya siapa? Kata Imam Ibnu Maskawai, yang paling baik adalah sahabat. Jadi selama Al-Mukarram, saya ke Mesir 98, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzani 96. Beliau beda 2 tahun dengan saya. Lalu kemudian di Sudan saya berangkat, beliau sudah doktor, beliau udah pulang duluan. Selama beliau masih mau menasehati saya, menunjukkan kekurangan saya, kesalahan saya, berpeganglah. Kalau punya teman, punya sahabat mau menunjukkan kekurangan kita, pegang dia, jangan lepaskan. Tapi kalau teman hanya mengatakan kamu hebat, kamu mulia, waspadalah. Kenapa? Pintu setan untuk masuk. Setan sampai sekarang belum pensiun lagi. Masuknya melalui hati engkau. Maka ditulislah kitab judulnya Talbis Iblis. Masuk. Kalau dia ketemu dengan Qurra, maka dia akan mengatakan suaramu paling bagus, hafalanmu paling mantap. Halus dia. Setan katanya bagi orang yang sholat, jangan sholat. Bagi orang yang sudah sholat, saat sholat dia ingatkan kuncimu di depan TV, ini yang mau dibuat program, ini belanja ini. Bagi orang yang sudah khusyuk, dia katakan tidak ada orang yang sholatnya diterima kecuali kamu. Dia tidak pernah berhenti. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tidak akan kamu dapati banyak manusia ini bersyukur. Maka kata Allah, qali ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Maka saya 6 bulan sekali masuk ke suku pedalaman, naik perahu, masuk ke dalam, ketemu sama saudara kita yang masya Allah tabarakallah, di sana nggak ada yang kenal. Kita lambaikan tangan, dia cuek aja, siapa kamu kata dia. Nah itu dibawa sama Ustadz Salim Afillah ke kaki gunung di Yogyakarta.
Sampai di atas saya pun angkat tangan, Masya Allah, sampai di lokasi bagi-bagi beras bantuan. Habis itu Ustaz Salim nanya pakai bahasa Jawa halus, kenal dengan Ustaz ini? Enggak. Menyadarkan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini belum diridhoi Allah. Tapi ada seorang ulama mengatakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kata Imam Al-Qushairi menceritakan ulama ini, saya tahu kapan saya diridhoi Allah. Dari mana kamu tahu kamu diridhoi Allah? Ketika saya ridha menerima semua yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di pagi hari sebelum terbit matahari kita katakan radhi billahi rabba wa bil islami dina. Itulah mengapa kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah mengapa kita katakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan punya kita. La haula wala quwata illa billah. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau masih ana, masih ada aku, berarti masih ada yang selain dari Allah. Tauhidnya belum lagi bersih. Tauhid hanya Allah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. La mahbuba bihaqqin illallah. Puncaknya adalah la mawjuda bihaqqin illallah. Tak ada yang sebenar-benar mewujud kecuali Allah. Kalau kita masih merasa aku ada, berarti sesungguhnya belum lagi sampai kita kepada hakikat sebenar-benar tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi ini kan yang enak cuma ngomongnya, ya bicaranya, mengamalkannya itu perlu doa dari orang-orang soleh, para habaib, para kiai, al-mukarram, sahibul bait. Kita tidak pernah putus, kita tidak pernah berpisah, kita selalu bersama dalam doa. Doakan supaya Ustaz Somad bersih hatinya. Ada takbur, jangan ada somat. Bagaimana cara Ustaz Somad membersihkan hati? Lihat azab sampai ke tempat pemahaman, kursi turun bawah, menjadikan diri. Nanti kamu masuk dalam ini Abdul talqin, mengirimkan doa dan orang saya. Kadang saya sengaja mau dengar hari Jumat, sengaja saya nggak khutbah untuk mendengarkan khutbah. Nggak boleh cuman ceramah terus. Malam bulan Ramadan sengaja ada beberapa malam yang kosong untuk hadir di masjid mendengarkan tausiah. Kata pengurus masjid, malam hari ini kita beruntung kedatangan Ustadz Somad. Rupanya dia tahu juga ada hadir. Akhirnya nggak jadi juga mendengarkan nasihat. Jadi ada nasihat yang tidak hanya lewat telinga, tapi nasihat lewat mata, yaitu langsung melihat. Ada teman yang sakit, datang, kena kanker, kena musibah, meninggal dunia, datang. Itu sesungguhnya untuk menghaluskan lagi hati kita. Bagi saya yang paling menghaluskan itu yang masuk ke pedalaman. Sampai hari ini masuk ke pedalaman masih terus. Suku Akit, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam, Bagan Benio masih tetap masuk ke dalam. Bagi saya masuk ke dalam itu untuk menghaluskan hati saya. Tidak ada yang tahu tentang dirinya kecuali diri dia sendiri. Tidak ada yang paling mengenal dirinya kecuali diri dia sendiri. Kalau menurut kita dengan melakukan ini hati kita menjadi lembut, lakukan terus. Seperti kita mencincang batang kayu, terasa kayu ini keras, cari mana yang lembut. Ketika ketemu yang lembut, cincang terus di situ sampai putus. Begitu juga dengan kita. Mana di antara ibadahnya yang paling melembutkan hati? Oh, kalau saya Ustadz, ibadah saya yang paling melembutkan hati puasa sunat. Terus puasa. Kamu kenapa puasa sunat yang kamu pilih? Karena dengan puasa sunat itu kita bisa jadi manfaat. Bukan. Mana ibadah yang paling melembutkan hati? Ibadah yang paling melembutkan hati yang mana? Itu terus cincang sampai putus. Sampai hati itu betul-betul hancur berkeping. Sehingga di hati hancur berkeping itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agaknya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Karena tadi disampaikan, Ustaz menyampaikan kultum, kuliah 7 menit. Ini sudah lebih dari, rupanya sudah setengah jam. Dari jam 5 sampai jam 5.30. Dapat Al-Fakir sampaikan, ada kata di hati
fakir mohon maaf. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakah ala jamaah khususan ala sahibi hadzal bait. Barik lahu fi rizqihi wa barik lahu fi auladihi wa barik lahu fi ahlihi wa barik lahu fi kulli ma a'taitahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal mutahabbin bi jalalik. Azil arsyika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma طهر قلوبنا من النفاق والحسد والكبرياء والعظمة يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا يا من قضى أمرنا كل فيكون يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bersama Aman Fauzi Tijani. Aku ada Wassalamualaikum warahmatullahi